Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel. Dan setelah video rakit PC terakhir kita beberapa waktu lalu, kita udah ngerakit PC seharga 600 ribuan. Maka kali ini kita akan suguhkan lagi sebuah PC dengan menggunakan prosesor AMD Ryzen 9. Ya, kebetulan beberapa waktu terakhir ini beberapa komponen yang akan kita rakit pada video ini harganya mengalami penurunan. Dan dalam videonya nanti kita akan berikan list serta racikan agar komponen-komponennya sesuai dengan yang kita rekomendasikan. So, gak perlu lagi lama-lama intro pakai akhiran, tontonin videonya sambil tidur atau rebahan. Dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya, fans berat Suki yang menawan. Baiklah, sekarang kita akan langsung spill komponen-komponen yang akan kita suguhkan. Pertama, tentu aja prosesornya. Seperti yang kita bilang, di sini kita pakai AMD Ryzen 9 7900X. Harga prosesor ini beberapa waktu lalu masih di angka 7 hingga 8 jutaan. Tapi sekarang saat video ini dibuat, harganya sudah turun di kisaran 6 hingga 7 jutaan. Tentu aja ini menarik banget, mengingat kompetitornya yaitu Intel masih ngejual prosesor yang performanya mirip-mirip semisal Intel Core i9 12900K di kisaran 10 jutaan. AMD Ryzen 9 7900X ini punya spek cukup dewa. Di dalamnya udah ditanamin 12 core dengan 24 thread. Base clocknya 4,7 GHz dengan maksimum boostnya hingga di 5,6 GHz. TDP-nya sendiri adalah sebesar 170 watt. Ya lumayan lah ya untuk sebuah PC dengan 12 core dan 24 thread. Baiklah, kita lanjut. Untuk motherboard sebenarnya yang kita pakai adalah ASRock X670E Taichi ini. Combo ini udah sangat pasti mampu untuk menghandle prosesor AMD Ryzen 9-nya. Selain itu, fitur-fiturnya juga sangat affordable untuk memaksimalkan performa Ryzen 9-nya ini. Tapi yang kita rekomendasikan ke kalian adalah motherboard ASRock juga, yaitu X670E Pro RS. Karena memang kalau pakai X670E Taichi harganya masih cukup mahal bingit, yaitu masih di kisaran 9 jutaan. Tapi kalau pakai X670E Pro RS harganya itu selisihnya cukup jauh, yaitu di kisaran 4,8 jutaan aja. Kemudian selanjutnya untuk VGA-nya di sini kita pakai AMD Radeon RX 7900 XT. Kebetulan yang kita pegang adalah Reference Edition. VGA dengan spesifikasi mantap dengan 20 GB VRAM GDDR6 320 bit ini pastinya punya performa yang jos banget. TDP-nya sendiri ada di kisaran 300 watt dengan PSU yang direkomendasikan adalah 700 watt. Harganya sendiri kita coba carikan rekomendasi yang termurah dan akhirnya kita dapat link dengan seller yang ngejual VGA ini dengan merek XFX dengan harga Rp11.750.000. Sedangkan seller-seller lain itu ngebanderol harga VGA ini masih di kisaran 13 hingga 14 jutaan. Selanjutnya untuk PSU-nya di sini kita pakai Montek Century Gold 850 watt. PSU ini pastinya udah cukup banget untuk nge-cover kebutuhan daya PC rakitan AMD Ryzen 9 kita kali ini. Seperti yang kita udah ulas, VGA-nya sendiri butuh PSU 700 watt. Kemudian prosesornya TDP-nya itu ada di kisaran 140 watt saat full load. PSU ini punya harga di kisaran 1,7 jutaan dan garansinya juga cukup panjang banget, yaitu 5 tahun. Selanjutnya untuk storage yang kita pakai adalah SSD M.2 NVMe WD Black SN850X 2TB. Tapi ini harganya masih mahal juga. Jadi kita rekomendasikan yang lebih murah, yaitu SSD Lexar NM790 2TB yang harganya ada di kisaran 1,9 jutaan. Alasan kenapa pakai SSD 2TB adalah karena dengan kapasitas segituan kita jadi bisa nginstal sistem serta aplikasi dan juga games-games AAA yang mau kita mainin dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Ya kita tahu lah ya, games-games AAA sekarang itu udah bener-bener rakus sama storage. Di sisi lain, storage yang cepat dengan NVMe saat ini juga sangat membantu banget nge-push game-game yang kita mainin supaya bisa jalan lebih cepat dan lebih jos lagi saat gameplaynya. Kemudian selanjutnya di sisi coolernya, kita pakai cooler yang lumayan adem tapi harganya masih terjangkau. Dan ini adalah cooler Montek DT24 Premium. Cooler ini pernah kita review juga beberapa waktu yang lalu. Cooler ini punya desain simple tapi tetap punya fitur ARGB yang keren. Harganya sendiri bisa kita temukan cooler ini dijual di marketplace di kisaran harga Rp1 juta aja. Kemudian untuk RAM-nya sebenarnya kita pakai RAM DDR5 G-Skill Neo Z5 32GB dengan rincian kit 16GB x 2 keping yang punya speed up to 6000 MHz. Cuma yang kita rekomendasikan adalah RAM Adata XPG DDR5 32GB yang harganya itu Rp1.742.000. Oke, sekarang terakhir adalah casingnya. Untuk casing di sini kita pakai produk dari Montek pula, karena kebetulan video ini tuh memang disupport oleh Montek.
Casing dengan konsep full tower ini punya space yang luas di dalamnya. Selain itu dia juga sudah full mesh dengan 3 buah fan berukuran 14 cm di sisi depannya. Jadi lumayan adem. Harganya sendiri casing ini bisa kita dapat di marketplace dengan harga di kisaran 1 juta rupiah. Baiklah, sekarang kita akan langsung tunjukin hasil rakitan PC kita kali ini. Oke, sekarang saatnya kita spill estimasi budget ngerakit PC dengan spesifikasi yang kita tunjukkan dengan komponen yang kita rekomendasikan. So, total budget yang dihabisin estimasinya adalah sebesar Rp30.860.000. Baiklah, sekarang kita akan tunjukin hasil benchmarknya. Untuk benchmark sintetisnya sendiri, kita bisa dapat skor Cinebench R23 dengan hasil sebagai berikut. Multi-core testnya sendiri mendapatkan skor 28264 PTS, sedangkan untuk single core testnya sendiri mendapatkan skor sebesar 1955 PTS. Kemudian hasil tes dengan Cinebench R24 hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk GPU testnya mendapatkan skor sebesar 14079 PTS, sedangkan untuk CPU multi-core testnya mendapatkan skor sebesar 1525 PTS. Dan untuk CPU single core testnya mendapatkan sebesar 115 PTS. Dan karena PC ini memang dirakit untuk kebutuhan gaming AAA dan juga untuk kompetitif gamer, maka kita akan suguhkan pengujian yang cukup banyak untuk tes gamingnya. Total ada 16 games dengan beragam genre dan gameplay. Sengaja kita berikan hasil pengujian game yang cukup banyak agar kita bisa menilai dan melihat performa gaming dari PC kali ini dengan lebih detail dan lengkap. Untuk settingnya, semua gamenya pastinya kita gunakan setting ultra maksimal rata kanan dengan resolusi 2560x1440p alias 2K. Pertama ada game Plague Tale Requiem. Di sini bisa kita lihat game berjalan dengan FPS di kisaran 147 fps. Selanjutnya ada game berat banget yaitu Alan Wake 2. Di sini dengan setting rata kanan di 2K, kita bisa mainin gamesnya dengan FPS di kisaran 64 fps. Kemudian ada games RPG yaitu Baldur's Gate 3. Di sini dengan setting maksimal rata kanan di resolusi 2K, kita bisa dapati gameplaynya berjalan di kisaran 157 fps. Kemudian ada game FPS dengan grafis menawan yaitu Bright Memory. Dengan setting rata kanan di resolusi 2K, kita bisa mainin gamesnya dengan FPS yang tumpah ruah banget hingga mencapai 202 fps. Lanjut ada game berat lain yaitu Red Dead Redemption 2. Kita mainin di setting maksimal mentok rata kanan di resolusi 2K pula. Hasilnya game bisa berjalan dengan lancar dan smooth banget dengan mendapatkan FPS di kisaran 86 fps. Selanjutnya kita akan perlihatkan hasil pengujian beberapa games yang lainnya dan inilah dia hasilnya.
get to run a parade route. Hope that I'm not wasting my time before I put my heart on the line. No fucking way. Tell me, baby, will you be mine? We've been friends for forever. You know me better than anybody else. I don't wanna mess it up what we had. Oh no, sometimes you gotta take a chance, yeah. When you find it, you gotta come on, baby, get to know me better. Had this feeling. Dari hasil pengujiannya kita bisa lihat untuk CPU usage-nya saat dipakai ngegame, rata-rata games AAA itu hanya menggunakan CPU usage di kisaran 20 hingga 30% aja dari total keseluruhan performa CPU-nya. Sedangkan untuk VGA kita bisa lihat juga bagaimana GPU usage saat main game AAA itu rata-rata memang menguras performa VGA-nya dengan maksimal di kisaran 90 hingga 100%-an. Suhu prosesor pun terlihat adem di kisaran 73 derajat Celcius aja. Sedangkan untuk VGA-nya sendiri, suhu maksimal saat main game itu ada di kisaran 79 derajat Celcius. Dan ini masih relatif aman. So, gimana nih menurut pendapat kalian tentang rakitan PC kita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nontonin video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Sekian dari saya, see you in the next video, adios, dan jangan lupa semangat setiap hari.